Succubus, demon atau iblis wanita yang kerjanya tuh godain pria dan masuk ke dalam mimpi para pria, lalu kemudian berhubungan seksual. Mungkin buat sebagian para jomblo ini tuh kayak win-win solution kan? Tapi jangan salah, succubus datang bukan cuma buat itu. Karena mereka juga sekalian menghisap energi dari korbannya dan membuat para pria jadi gampang capek dan gak punya semangat hidup. Dan dalam riwayat lain, succubus ini malah bisa bantu pria-pria ngasih kekayaan dan pangkat jabatan dengan syarat pria itu harus setia sama si succubus ini. By the way, ada yang pernah nonton film Jennifer's Body yang rilis tahun 2009? Yang pemeran utamanya itu Amanda Seyfried dan Megan Fox. Di film itu si Megan Fox ini berperan sebagai makhluk yang bernama succubus dan kemudian dengan kecantikannya dia menggoda para laki-laki buat dijadiin makanan. Literally dimakan. Sebenarnya tuh ada banyak film, serial, game, kartun di mana succubus jadi tokoh utamanya. Sewaktu nyari referensi buat bahas succubus ini, ternyata ketemu jurnal kedokteran yang bahas secara khusus tentang succubus ini. Menarik kan? Jadi di video ini bakal dibahas siapa sih nih succubus dan juga gimana pandangan ilmu modern tentang succubus ini. Apa itu succubus? Menurut legenda, succubus adalah iblis atau entitas yang muncul dalam bentuk perempuan yang sangat cantik yang menggoda para pria di dunia nyata ataupun di alam mimpi. Biasanya kalau succubus ini muncul di alam mimpi, maka kalian para cowok tuh pasti mengalami mimpi basah. Succubus bisa berubah bentuk. Tergantung kalian sukanya wanita yang kayak gimana. Biasanya kalian punya gambaran wanita idaman yang tersimpan di alam bawah sadar kalian. Nah ini kemudian dimanfaatin sama succubus buat merayu para pria. Succubus sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Latin kuno, succuba, kekasih, yang merupakan kata serapan dari succubae, yang artinya kira-kira berbaring di bawah. Alasan iblis atau entitas ini dinamain kayak gitu karena itu gambarin posisi laki-laki ketika succubus menggoda mereka. Jadi succubus ini biasanya duduk di atas korbannya ketika mereka tertidur. Kata succubus ini sendiri mulai familiar digunain buat gambarin iblis ini abad ke-14. Succubus juga dikenal sebagai pengembara yang keliling dunia buat nyari cowok-cowok buat digodain. Dalam berbagai literatur, bentuk succubus ini digambarin sebagai wanita yang sangat-sangat cantik. Punya tanduk yang melengkung, punya ekor, punya sayap mirip kelelawar, dan matanya glowing, bersinar. Succubus ini diceritain menguasai berbagai bahasa, khususnya bahasa dari korban yang dia incer. Mereka juga bisa pakai kemampuan telepati mereka buat menarik korban. Succubus juga punya kemampuan mempengaruhi alam pikiran korbannya dari jarak jauh. Tapi, succubus sebagai wanita yang cantik justru bertolak belakang dengan penggambaran makhluk ini dalam legenda-legenda zaman dulu, tepatnya di abad pertengahan. Succubus digambarin sebagai makhluk aneh dan kadang cacat yang karakternya lebih mirip setan. Mukanya mirip gargoyle, punya cakar kaki yang panjang, kuku tangannya kotor. Ya, itu gambaran umumnya succubus. Dalam beberapa cerita, ukuran tubuh succubus digambarin sedikit lebih kecil dari wanita pada umumnya. Succubus juga digambarin merangkak di tanah, bukannya berdiri, tegak, dan jalan. Apapun penggambarannya, intinya makhluk succubus ini menggoda pria dan bahkan berhubungan seksual dengan mereka. Tapi yang harus kalian ketahui, succubus berhubungan seks bukan karena nafsu, tapi buat menghasilkan keturunan. Nah ini tuh dijelasin di buku Malleus Maleficarum atau Hammer of Witches yang ditulis oleh Heinrich Kramer, seorang pendeta Katolik Jerman. Buku ini tuh semacam buku petunjuk yang berisi segala macam ilmu yang berkaitan dengan sihir dan cara mencegahnya. Di situ jelasin kalau succube atau bentuk jamaknya succubus ngambil cairan sperma laki-laki yang mereka rayu. Kemudian incubi, versi pria dari succubus, gunain sperma itu buat ditanemin ke rahim wanita. Dalam kepercayaan tertentu dipercaya kalau iblis tuh kan gak bisa bereproduksi. Nah dari penjelasan buku itu kita tahu kalau begitulah cara iblis menghasilkan keturunan. Jadi succubus goda laki-laki dan ngambil spermanya. Kemudian sperma ini diserahin ke incubi. Dan incubi nyari wanita buat ditanemin benih sperma melalui mimpinya. Agak ribet memang, tapi begitulah hidup sebagai iblis atau setan. Makanya jangan 11-12 ya sama setan.
Kalian pasti pernah dengar kalau ada wanita yang ngaku dihamilin sama setan kan? Ya mungkin aja gara-gara ini. Anak yang lahir itu dari sperma curian kemungkinan bakal jahat, bakalan cacat, dan gampang dipengaruhi sama makhluk halus. Mereka ini disebut sebagai Cambion. Succubus dalam berbagai kepercayaan. Tadi kan udah dibahas ya ciri-ciri penampilan succubus. Sekarang kita bahas tentang succubus dalam berbagai catatan. Karena succubus ini dikenal dalam berbagai kepercayaan dengan nama yang beda-beda. Agak susah buat cari tahu gimana asal-usul succubus ini. Tapi beberapa catatan mengatakan kalau succubus ini berasal dari Lilith. Kalian pasti tahu Lilith kan? Lilith udah pernah aku bahas sebelumnya. Bisa kalian cek aja ya video itu. Nah, Lilith ini diperkirakan sebagai succubus yang paling pertama. Lilith, iblis wanita yang ada di dalam cerita rakyat Yahudi. Dia diasosiasikan dengan hawa nafsu seksual, badai, penyakit, dan kematian. Dalam beberapa catatan Yahudi, dia tuh dipercaya sebagai istri Adam yang pertama sebelum Hawa. Tapi karena Lilith nolak buat berada di bawah Adam, Lilith pun kabur dari Garden of Eden atau Taman Surga. Beberapa catatan mengatakan kalau Lilith kemudian punya anak dari Archangel Samael yang dikenal dengan sebutan nama Lilims. Lilims kemudian dikirim ke dunia sebagai setan di mana mereka jadi succubus yang tingkatannya rendah. Sosok Lilith ini ditakuti dalam kepercayaan Yudaisme pertengahan karena dipercaya Lilith nih punya kemampuan buat nyakitin anak-anak. Bahkan ada jimat khusus buat menangkal Lilith. Dalam perspektif sejarah, sosok Lilith muncul sebagai Lilitu dalam salah satu iblis kepercayaan bangsa Sumeria kuno sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Lilitu sering memburu anak-anak dan wanita. Kalau di literatur bangsa Babilonia, Lilith digambarin sebagai pekerja seks Dewi Ishtar. Ishtar ini tuh dewi kesuburan, cinta, perang, dan seks dalam kepercayaan bangsa Babilonia dan Assyria di Mesopotamia. Lilitu ini digambarin sebagai tangan kanan Ishtar yang bertugas sebagai pekerja seks yang menggoda laki-laki di jalanan buat nyesatin mereka. Lilith juga terinspirasi dari makhluk mitologis tengah dewi Mesopotamia yang bernama Lamashtu. Lamashtu ini pernah aku bahas sih di video yang Lilith. Lamashtu merayu para pria, menyakiti wanita hamil, minum darah, dan nyebabin penyakit dan kematian. Kalau dalam mitologi Yunani sendiri, ada juga makhluk yang mirip sama succubus ini. Namanya Lamia, dan dia ini dikenal suka nyulik anak-anak dan bunuh mereka. Lamia digambarin punya badan manusia dari pinggang ke atas dan dari pinggang ke bawah bentuknya ular. Diceritain kalau Lamia tuh dikutuk sama Hera karena dia jadi selingkuhan Zeus. Dia dikutuk gak bisa punya anak dan sisa anak Lamia kemudian dibunuh sama Hera. Dan cuman tersisa Skyla. Di beberapa versi dia tuh dikutuk sampai makanin anaknya sendiri. Jadi dia stres banget tuh. Karena sedih, Lamia kemudian jadi monster dan balas dendam ke para ibu-ibu dengan nyulik anak mereka dan memakannya. Lamia juga digambarin sebagai vampir yang suka menghisap darah laki-laki. Nah, kalau dalam legenda Arab, ada makhluk yang bernama Karina yang dianggap hampir sama dengan Lilith. Karina ini dipercaya sebagai penyihir yang hobinya nyulik anak-anak dan bunuh mereka. Karina juga dipercaya sebagai bayangan perempuan, sedangkan bayangan laki-laki disebut Karin. Penyebutannya mohon maaf kalau kurang tepat ya. Dengar nama itu tuh langsung teringat dengan kepercayaan Islam. Kalau nggak salah, Karin itu jin pendamping manusia kan ya. Karina dipercaya juga sering ganggu pernikahan orang dan bikin perceraian, mirip sama Lilith di tradisi Yahudi. Sebenarnya masih banyak sih referensi soal succubus ini dalam berbagai kepercayaan. Kalau di kepercayaan Afrika, pria yang ngelakuin hubungan seksual dengan succubus di alam mimpi bakalan langsung capek pas mereka bangun. Kalau di cerita rakyat Swedia, dikenal makhluk mare atau mara, yaitu spirit yang biasanya duduk di atas tubuh manusia yang lagi tidur. Mereka bisa bikin mimpi buruk. Kasus-kasus gangguan succubus. Entah kalian percaya atau enggak, ada loh beberapa klaim yang bilang kalau mereka pernah ketemu sama succubus. Seorang penulis yang bernama Nicholas Remy nulis sebuah catatan yang dianggap pertemuan asli dengan succubus di sekitar abad ke-16. Dalam catatan itu dijelasin kalau ada seorang penggembala yang dituduh sebagai penyihir. Dan pas di sidang di pengadilan, penggembala ini ngaku kalau dia digoda sama succubus. Terus di pertengahan 1980-an, pasangan Jack dan Janet Smurl ngaku kalau keluarga mereka ngalamin kejadian paranormal yang terjadi di rumah mereka di Pennsylvania. Jack ngaku kalau dia diserang sama succubus yang awalnya tuh muncul sebagai wanita yang muda ya. Terus kemudian perlahan berubah
jadi wanita tua dengan mata merah dan gusi hijau. Gangguan ini parah banget sampai Ed dan Lorraine Warren dipanggil buat nyelidikin gangguan ini, dan gereja Katolik setempat juga ngelakuin exorcism di rumah itu sampai 3 kali lagi. Terus ada lagi kisah yang menarik yang dialamin Paus Sylvester II. Sewaktu masih muda, Paus ini dipanggil dengan nama Gerbert of Aurillac. Gerbert tuh sempat jatuh cinta sama seorang wanita, tapi ditolak. Habis itu dia ketemu sama wanita yang namanya Mary Diana. Wanita ini janjiin dia hubungan romantis, intim, dan juga kekayaan, asalkan Gerbert setia sama Mary Diana. Ada gosip kalau gara-gara Mary Diana inilah Gerbert bisa jadi paus, tapi Mary Diana kemudian ngeramalin kematian Gerbert. Karena takut kalau dia bakal meninggal sebelum bertobat, akhirnya Gerbert nyeritain soal hubungannya dengan Mary Diana. Walah, sebenarnya masih banyak kasus-kasus orang yang mengaku pernah ketemu sama succubus. Tapi sebagian peneliti berpendapat kalau fenomena ini tuh disebabkan penyakit halusinasi, kayak skizofrenia ataupun ada gangguan jiwa lain. Gimana kalau menurut kalian, Geeks? Alright, that's all about succubus. Kalau versi ceweknya ya, versi cowoknya incubus. Ternyata mereka saling bahu-membahu membuat keturunan-keturunan Cambion. Menarik juga ya. Kapan-kapan kita bahas kali ya anaknya dan versi cowoknya. Oke deh, as always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye-bye. Yang merupakan kata serapan dari succubus. Dari succubus yang shit. Beberapa catatan mau nggak?